Gibran ambil manuver krusial. Wakil Presiden kita, Mas Gibran Rakabuming rupanya langsung merespon terkait rencana kenaikan gaji para DPR kita, Dewan Perwakilan Rakyat hingga MPR yang nominalnya sangat fantastis. Kenaikan tersebut menjadi sebuah isu nasional yang ramai diperbincangkan oleh para netizen hingga teman-teman rakyat seluruh Indonesia. Nah, kenaikannya itu mencapai 3 juta per bulan. Jadi kurang lebih para anggota Dewan Terhormat kita setiap bulannya kini akan mendapatkan tambahan gaji hingga 100 juta. Menanggapi hal ini tentu Mas Gibran Rakabuming langsung mengguncang parlemen. Dirinya pun menyuarakan penolakan terhadap kenaikan gaji para anggota DPR yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat Indonesia yang saat ini mungkin masih kesulitan. Nah teman-teman, hari ini kita bakal mengkaji, kita bakal melihat bagaimana respon dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang mengejutkan para elit-elit politik yang haus akan uang, yang haus akan kekuasaan, dan hanya ingin mengeruk kekayaan dan juga kesejahteraan rakyat Indonesia. Selamat menyaksikan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Puan Maharani merespons isu kenaikan gaji anggota Dewan yang mencapai 3 juta rupiah per hari dan sempat ramai di media sosial. Puan mengatakan bahwa gaji DPR tidak naik, namun ada kompensasi uang rumah, sebab saat ini anggota DPR tidak lagi mendapat fasilitas rumah jabatan dari negara. Tidak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja. Sekarang karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah. Itu aja. Sebelumnya, kabar soal kenaikan gaji anggota DPR RI menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak akun yang mengunggah dan mengomentari isu terkait gaji anggota DPR yang mencapai 3 juta per hari. Menurut informasi yang beredar di media sosial, informasi itu pertama kali diungkap oleh anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin. Hasanuddin mengungkapkan take home pay atau gaji bersih yang didapat anggota DPR setiap bulan bisa mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Menurutnya jumlah itu naik dari periode sebelumnya, sebab saat ini anggota DPR tak lagi mendapatkan rumah dinas. Pendapatan anggota DPR RI terdiri dari gaji pokok dan berbagai jenis tunjangan. Adapun gaji pokok anggota DPR diatur dalam PP nomor 75 tahun 2000, sementara mengenai tunjangan tertuang dalam surat edaran Sekjen DPR RI. Gaji itu dibagi menjadi 3 kategori utama, yakni gaji anggota merangkap wakil ketua, serta gaji anggota merangkap ketua. Jika seluruh komponen gaji dan tunjangan digabungkan, seorang anggota DPR RI bisa mendapatkan lebih dari 50 juta rupiah per bulan. Total pendapatan itu belum termasuk fasilitas tambahan seperti perjalanan dinas hingga pemeliharaan rumah. Cuma 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya udah. Jadi aja. 16 juta itu gaji pokok, 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, Iya. komunikasi segala macam. Iya. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi. Mungkin Dana aspirasi ya? Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi Iya, memang berapa dana aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu Berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Kita juga harus menyerap aspirasi, artinya di setiap 20 titik setiap kehadiran kita. Iya, aturannya gitu ya. Aturan itu. Dana aspirasi tadi 450 juta 5 kali dalam 1 tahun. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kunjungan dapil, pun dapil berapa sekarang? Tertarik ya mau masuk lagi? Gede. Piro saiki? Saiki kita 140 juta. 150 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 kali setahun. Mestinya mengayomi rakyat, ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Lihatlah, wahai para elit DPR RI, bagaimana nyata ketidakadilan ini. Rakyat kecil bergelut setiap hari hanya untuk mengumpulkan 3 juta rupiah sebulan. Sementara Anda yang berdiri di podium itu, yang berjoget girang di tengah rapat, menikmati 3 juta rupiah per hari.
Perhitungkan baik-baik, itu 3 juta rupiah sehari. Sementara rakyat menelan pil pahit kehidupan, Anda menelan manisnya uang rakyat, sambil tersenyum puas, menepuk pundak satu sama lain, dan menari-nari seakan dunia ini milik Anda saja. Apakah Anda lupa bahwa hidup Anda bukan milik pribadi? Bahwa semua kekayaan, semua kenyamanan, semua gaji fantastis itu adalah amanah. Amanah yang suatu hari akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau Anda merasa hukum dan moralitas hanya berlaku untuk rakyat, sementara Anda kebal dari perhitungan Tuhan. Ingat, setiap sen yang Anda nikmati berasal dari jerih payah rakyat yang bekerja banting tulang, menanggung derita, dan membayar pajak untuk menopang hidup mewah Anda. Sekarang, buka mata dan lihat sekeliling. Masih banyak rakyat yang berpenghasilan Rp60.000 per hari. Cukupkah itu? Tidak, tidak pernah cukup. Dan sementara itu, gaji Anda naik, tunjangan Anda bertambah, pesta Anda semakin meriah, dan rakyat ditekan oleh pajak yang menjerat setiap helaan nafas. Tidakkah ada setitik nurani yang tersisa? Atau hati Anda telah menjadi batu, tak tersentuh penderitaan rakyat? Mari kita bandingkan. Gaji anggota DPR yang 50-100 juta rupiah per bulan versus gaji guru swasta honorer yang masih di bawah 2 juta rupiah per bulan. Guru-guru yang mendidik generasi bangsa, yang mengajarkan ilmu, moral, dan kejujuran, hidup dalam kesederhanaan, bahkan kemiskinan. Sementara Anda, wahai para elit, menari di atas panggung mewah, menikmati uang rakyat, tertawa, dan berpesta seolah kemerdekaan hanya milik Anda. Ini bukan sekadar ketimpangan ekonomi, ini adalah penghinaan moral terhadap bangsa. Tanyakan pada diri Anda, apakah kegembiraan itu pantas ketika rakyat masih kelaparan? Apakah tawa Anda adil ketika anak-anak di pelosok negeri menatap kosong ke dapur yang kosong? Apakah joget dan pesta Anda wajar di atas penderitaan masyarakat yang menanggung berat hidup, bekerja hingga titik lelah hanya untuk membayar pajak yang menjadi gaji Anda? Jika ini bukan ketidakadilan yang mencolok, lalu apa lagi? Dan percayalah, wahai para pejabat, semua yang Anda peroleh dengan cara ini, semua pesta, semua tawa, akan ada waktunya harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang lepas dari penghitungan Tuhan. Anda menari di atas penderitaan rakyat, sementara yang merdeka bukan rakyat, melainkan Anda, pejabat yang menumpuk kekayaan dari darah dan keringat orang lain. Apakah rakyat harus terus diam? Apakah ketidakadilan ini harus dibiarkan terus mengakar, sementara Anda bergelimang harta dan rakyat makin miskin, lapar, dan tertekan? Tidakkah tiba saatnya suara rakyat bangkit, menuntut keadilan, dan memutus rantai penindasan pajak yang menjadi penghasilan mewah para elit? Apakah perlu gerakan 2026 untuk menghentikan pembayaran pajak yang menindas rakyat? Lihatlah, wahai anggota DPR RI, bagaimana mudahnya Anda melupakan rakyat yang memberi Anda kekayaan ini. Anda berjoget, tersenyum, tertawa, merayakan gaji yang bagi rakyat biasa adalah impian seumur hidup. Sementara di luar gedung parlemen, ibu-ibu menjual gorengan untuk sekadar Rp60.000 per hari, ayah-ayah bekerja serabutan untuk memastikan anak-anaknya tidak tidur lapar. Apakah tawa Anda itu pantas? Atau apakah hati nurani Anda sudah tertutup rapat, tertimbun kemewahan, dan tunjangan yang Anda raih dari jerih payah orang lain? Mari kita hitung secara gamblang. Anda menikmati 100 juta rupiah per bulan, itu sudah termasuk tunjangan, fasilitas, dan segala macam hak istimewa. Artinya, sehari Anda menelan lebih dari 3 juta rupiah. Bandingkan dengan guru honorer yang membimbing anak-anak bangsa, yang tetap rendah hati, tetap bekerja, meski gajinya di bawah 2 juta rupiah per bulan. Mereka menanam benih masa depan, sementara Anda menari-nari seolah masa depan rakyat bukan urusan Anda. Bukankah ini pengkhianatan moral? Bukankah ini penghinaan terhadap amanah yang diberikan rakyat? Dan jangan lupa, rakyat harus membayar pajak untuk menutupi semua gaji fantastis itu. Pajak yang mereka bayar untuk menopang pesta, joget, dan kenyamanan hidup Anda. Pajak yang membuat rakyat menahan lapar, menunda kebutuhan, dan berjuang keras hanya agar negara, atau lebih tepatnya, para pejabat, tetap menikmati hidup bergelimang harta. Bukankah ini kebijakan yang kejam? Bukankah ini bentuk nyata ketidakadilan yang tak bisa dimaafkan? Apakah Anda tahu, masih banyak rakyat yang tidur tanpa perut kenyang? Masih banyak anak-anak yang belajar di kelas reyot, guru-guru yang menahan lapar. Sementara Anda menari-nari di ruangan ber-AC. Apakah ini yang disebut kemerdekaan? Kemerdekaan untuk rakyat? Tidak. Kemerdekaan hanya untuk Anda.
Elit yang meraup uang rakyat menertawakan penderitaan orang lain dan seakan lupa bahwa hidup ini adalah amanah. Iki negara apa? Jarine gemah ripah kok jinawi. Tapi nyatane saben dina rakyate brebes mili. Iki negara apa? Jarine tata tentrem karta raharja. Nyatane adoh teko tentrem tapi malah saya rekoso. Iki negara apa? Jarine kayu ambek watu dadi tanduran. Nyatane rakyate angel golek pangan. Iki negara apa? Jarine negara iki cuwilane surga. Nyatane rakyate ngenes saben dina. Iki negara apa? Jarine negara hukum. Nyatane keadilan koyok kulupan sing wis alum. Iki negara apa? Jarine NKRI harga mati. Nyatane koruptor tambah ndadi. Iki negara apa? Nyolong PT diantemi. Nyolong triliunan diesemi. Iki negara apa? Saben tahun penjabate munda gajine, saben tahun rakyate munda pajeke. Iki negara apa? Negara utang saben gawe anggaran, rakyate sing bayar pitung turunan. Iki negara apa? Rekening nganggur dibekukno, lemah nganggur disita negara, pengangguran tahunan malah dijarno. Iki negara apa? Pejabatnya pesta geden-geden, tapi rakyatnya saben dina kepaten. Iki negara apa? Pejabatnya golek kesempatan di tengah kekuasaan, rakyatnya bingung golek sego samploan. Iki negara apa? Wong larat gak oleh loro. Mergo rumah sakit cuma ngopeni wong sing sugih bondo donya. Iki negara apa? Jarene 80 tahun merdeka, nyatane kemerdekaan hanyalah milik penguasa. Sugeng ngambal warso Indonesiaku. Sugeng ngambal warso tanah tumpah ragu. Dan ingatlah, wahai para pejabat, semua yang Anda lakukan tidak akan luput dari pengawasan Tuhan. Setiap kegembiraan yang Anda rayakan, setiap pesta yang Anda gelar, setiap sen yang Anda nikmati dari jerih payah rakyat akan ada pertanggungjawabannya. Anda menari di atas penderitaan rakyat hari ini, tapi ingatlah, akan datang waktunya Anda menanggung tanggung jawab itu. Dengan mata terbuka, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat sudah terlalu lama diam. Sudah terlalu lama menanggung penindasan pajak, gaji yang rendah, kemiskinan, dan kelaparan. Apakah rakyat harus terus menelan ketidakadilan ini? Atau sudah waktunya suara rakyat bangkit, menuntut keadilan? Menuntut agar pajak yang menindas dihentikan. Agar gaji fantastis pejabat tidak lagi berasal dari penderitaan rakyat. Apakah perlu gerakan 2026 untuk menghentikan pembayaran pajak yang menindas rakyat? Sudah saatnya rakyat berkata, cukup! Tidak ada lagi tawa di atas penderitaan kami. Tidak ada lagi pesta sementara kami kelaparan. Kami menuntut keadilan. Kami menuntut moralitas. Dan kami menuntut agar amanah ini kembali kepada rakyat yang seharusnya mendapatkannya. Mari kita lihat lebih dekat kehidupan rakyat yang Anda tinggalkan begitu saja. Di pelosok desa, ada ibu-ibu yang bangun sebelum subuh untuk menanak nasi, memasak seadanya, lalu menjual sayur atau gorengan hanya untuk mendapatkan Rp60.000 sehari. Ayah-ayah bekerja serabutan, memikul beban ganda, menanggung biaya sekolah anak, listrik, air, dan kebutuhan pokok. Sementara Anda duduk nyaman di kursi mewah, menari-nari di atas podium, tertawa riang,
dengan tunjangan yang jumlahnya setara dengan sebulan penghasilan mereka dalam satu hari. Bukankah ini penghinaan moral yang nyata? Bukankah ini pengkhianatan terhadap amanah yang rakyat berikan kepada Anda? Dan jangan lupa, semua yang Anda nikmati berasal dari pajak rakyat. Pajak yang membebani mereka, yang menjerat setiap helaan napas mereka. Sementara Anda menikmati pesta, gaji, dan tunjangan mewah. Anda berpesta, berjoget, menertawakan kehidupan mereka yang sulit, sementara amanah Anda sebagai wakil rakyat hanyalah sebuah ilusi yang Anda nikmati sendiri. Lihat juga guru-guru honorer yang mengajar anak-anak bangsa. Mereka bangun pagi, menyiapkan materi, mendidik, menanamkan nilai dan karakter, namun gaji mereka masih di bawah 2 juta rupiah per bulan. Sementara itu, gaji DPR RI bisa mencapai 100 juta rupiah per bulan, sudah termasuk tunjangan. Artinya, 1 hari kerja Anda setara dengan sebulan penuh kerja guru honorer. Bukankah ini ketimpangan yang memalukan? Bukankah ini pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial? Dan mari kita jangan lupakan fakta yang paling miris. Banyak rakyat masih menelan pil pahit kemiskinan, masih bergelut dengan pengangguran, dan hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka menahan lapar, menabung setiap sen, menyesuaikan hidup dengan keterbatasan, sementara Anda menari di gedung parlemen seakan dunia ini milik Anda sendiri. Anda berpesta dengan uang rakyat, tertawa di atas penderitaan mereka, dan merayakan gaji fantastis sebagai sesuatu yang wajar. Ingatlah, wahai elit politik, semua itu adalah amanah. Tidak ada satupun yang lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tawa Anda, setiap pesta yang Anda gelar, setiap sen yang Anda nikmati dari jerih payah rakyat akan dimintai pertanggungjawaban. Anda menari di atas penderitaan rakyat hari ini, tapi percayalah, akan datang waktunya Anda menanggung itu semua. Rakyat sudah terlalu lama diam. Mereka menahan lapar, bekerja keras, dan menanggung penindasan pajak, sementara Anda menikmati hidup bergelimang harta. Sudah saatnya suara rakyat bangkit. Sudah saatnya rakyat menuntut keadilan. Sudah saatnya rakyat menuntut agar pajak yang menindas dihentikan. Agar gaji fantastis pejabat tidak lagi berasal dari penderitaan rakyat. Apakah perlu gerakan 2026 untuk menghentikan pembayaran pajak yang menindas rakyat? Sudah saatnya rakyat berkata, cukup, tidak ada lagi tawa di atas penderitaan kami. Tidak ada lagi pesta sementara kami kelaparan. Kami menuntut keadilan, moralitas, dan amanah yang benar-benar dijalankan. Kami menuntut agar hidup kami dihargai, bukan diinjak-injak oleh mereka yang seharusnya menjadi pelayan kami, bukan penikmat penderitaan kami. Dan lihatlah, wahai para elit DPR RI, bagaimana pesta Anda berjalan. Lampu gemerlap, musik keras, tawa riang, joget tanpa henti. Sementara di luar gedung, rakyat menatap kosong ke dapur yang tak berisi, anak-anak menunggu sekolah dengan perut kosong, dan para guru honorer menahan lapar demi mengajar. Tidakkah Anda merasa jijik dengan diri sendiri? Tidakkah ada sedikit nurani yang tersisa di dada Anda? Atau semuanya sudah tertutup oleh lembaran-lembaran uang rakyat yang Anda genggam? Anda menari, Anda tertawa, Anda merayakan kenaikan gaji, 50 juta, 100 juta per bulan, sedang rakyat berjuang menafkahi keluarga dengan 60.000 sehari. Bukankah ini pengkhianatan paling nyata terhadap amanah yang diberikan rakyat? Bukankah ini pengingkaran terhadap moralitas yang seharusnya Anda junjung? Anda menikmati hidup mewah dengan pesta, tunjangan, fasilitas, dan segala macam hak istimewa, sementara rakyat menanggung semua beban untuk menutupi kemewahan Anda. Dan jangan lupakan, semua itu adalah pajak rakyat. Pajak yang mereka bayar dengan susah payah, pajak yang menjerat setiap langkah mereka, pajak yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk pesta Anda. Tapi Anda menertawakan hidup mereka. Anda berpesta di atas penderitaan rakyat. Anda menari di atas perut kosong mereka. Anda menikmati uang yang seharusnya menjadi hak mereka. Mari kita bandingkan lagi, guru honorer berjuang mendidik generasi bangsa dengan gaji di bawah 2 juta rupiah per bulan. Anda, 1 hari kerja Anda setara gaji mereka sebulan. Dan Anda masih menari, masih berpesta, masih tertawa. Apakah ini yang dinamakan keadilan sosial? Apakah ini amanah yang dijalankan dengan benar? Tentu saja tidak. Ini adalah penghinaan paling nyata terhadap rakyat yang mempercayakan hidup mereka pada Anda. Ingatlah, wahai elit politik, tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Tuhan. Setiap tawa Anda, setiap pesta yang Anda gelar,
Setiap sen yang Anda nikmati dari jerih payah rakyat akan dimintai pertanggungjawaban. Suatu saat, Anda akan menanggung semua itu. Menari di atas penderitaan rakyat hari ini, menangis menanggung dosa di hadapan Sang Pencipta esok. Rakyat tidak akan diam selamanya. Rakyat tidak akan menahan lapar, menanggung pajak yang menindas, dan melihat Anda bergelimang harta tanpa suara. Sudah waktunya suara rakyat terdengar, menuntut keadilan, menuntut agar pajak yang menindas dihentikan, menuntut agar gaji fantastis pejabat tidak lagi berasal dari penderitaan mereka.